Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan Berendo hari ini masih membahas cyber grooming. Kita kembali ke Mbak Diana. Mbak Diana untuk membahas dampak psikologis yang terjadi kepada korban cyber grooming, jangka pendek dan juga jangka panjangnya seperti apa, Mbak Diana? Dampak psikologis sebenarnya akan terkena dampak ini nggak cuman anaknya gitu kan, pasti juga sistem familynya, sistem keluarganya ini juga akan terdampak ya. Kalau misalnya dari anaknya tersendiri, dari korbannya tersendiri, baik anak maupun remaja, ini sebenarnya banyak gitu identifikasinya, diagnosanya juga banyak arahnya permasalahannya, mulai dari misalnya indikasi depresi misalnya kan, ketika yang tadi Mbak Diana sampaikan, dia depresi, dia sedih karena merasa melakukan sesuatu yang tidak termaafkan misalnya, apalagi anak-anak SD ataupun anak SMP ngerasa itu, wah kalau misalnya aku udah ngelakuin itu aku masuk neraka. Mbak Diana pernah tuh ketemu sama itu, aduh mama pokoknya kakak nih zina, kakak masuk neraka gitu. Ternyata pas di cross-check oh pernah ngirim video misalnya apa gitu kan, yang ibaratnya sebenarnya dia pun jadi korban gitu kan ketika kita dampingi. Terus juga mulai dari depresi, bahkan tadi yang aku bilang bahwa ada yang sampai hilang kontak realita, walaupun sebenarnya ini mungkin pencetus ya gitu, atau misalnya anaknya ini udah dia punya kerentanan tersendiri untuk punya penyakit tertentu, sehingga misalnya dia semakin parah yang tadi Mbak Diana sampaikan, arahnya udah sampai hilang realita, dia stres gitu kan, dia stres ibaratnya, terus dia mengurung diri, nggak mau makan, bahkan diajak ngobrol itu udah nggak nyambung, sehingga ya itu tadi ketika udah arahnya udah ke arah saraf atau berkaitan sama yang membutuhkan obat, kami sebagai psikolog klinis juga akan merekomendasikan, akan merujuk kepada psikiater, which is itu akan menggunakan obat ya, farmakologi, sehingga ketika terkontrol mereka akan bagus lagi misalnya keberfungsian sehari-harinya. Kalau enggak, dia harus dirawat dong di psychiatric hospital gitu kan, di rumah sakit jiwa, yang mana ya berarti dia harus rawat inap di sana, yang pendekatannya kan nggak cuman kita ngobrol gini aja, mulai dari obat, mulai dari elektromagnetik, bahkan mungkin gitu kan dedistrum dan lain sebagainya, untuk ibaratnya dia nggak nyambung tuh ngobrolnya, sehingga dia disambungin lagi ngobrolnya dengan cara apa, dengan obat dan lain sebagainya, yang itu kan juga akan mengganggu masa depannya dia juga. Itu kan anak-anak sekarang itu ibaratnya yang menjadi korban itu masih SMP, misalnya SMP kelas 1, dia masih punya panjang sekali masa depan. Kalau ternyata udah dirawat di rumah sakit jiwa, kasihan banget dong masa depannya. Betul. Itu kalau dari aku sih. Kalau dari Bang Febrian seperti apa? Karena kata Mbak Diana tadi ini juga bisa berkaitan dengan isi keluarga ya, dengan ibu, ayah dan juga yang lain. Ya, betul ya, karena memang ini kaitannya dengan anak atau remaja ya. Tentunya yang terpukul bukan cuma si korban ya, si anak, tetapi juga tentunya keluarganya, orang tua khususnya. Nah, memang awal mula tanda-tanda yang diketahui ya, kebanyakan dari ruang konsultasi yang kami temui, memang ketika anak tersebut sudah mulai misalnya terganggu jam tidurnya, misalnya ketika anak sudah mulai kesulitan ketika tidur ya. Kemudian yang kedua, ketika kita lihat perilakunya berubah nih, yang awalnya misalnya si korban ini misalnya ceria gitu ya di sekolah, kemudian sering murung, dan juga bisa dilihat dari prestasi yang tiba-tiba misalnya menurun, sehingga hal tersebut juga berdampak panjang ya bagi si anak tersebut. Apalagi hal ini kan kaitannya dengan anak yang katakanlah kebanyakan remaja ya, khususnya anak dan remaja yang kaitannya juga dengan sekolah. Hal ini juga berdampak panjang karena memang mereka juga masih di dalam pengawasan orang tua dan guru, sehingga apa yang paling terpukul juga bukan cuma si anak, baik itu semua sistem tadi yang disebutkan Mbak Diana, yaitu keluarga, sekolah. Nah, dan anak tersebut sebenarnya kalau kita lihat dari teori psikologi ya, mengapa kebanyakan si groomer ini atau si
pelaku ini menyasar anak-anak remaja dan khususnya anak-anak, karena memang batasan usia remaja ini kan 18 tahun ya. Secara teori juga memang kapasitas intelektual mereka dalam pengambilan keputusan itu belum berkembang dengan sangat baik. Sehingga mereka melakukan keputusan juga berdasarkan emosional dan kedekatan dan kenyamanan. Dan hal tersebut juga merupakan perilaku yang spontanitas mereka lakukan. Dan hal tersebut juga mereka tidak rasakan dampak jangka panjangnya, sehingga ketika hal tersebut terjadi, mereka memiliki trauma yang sangat dalam. Yang hal tersebut juga bisa terdampak ketika mereka dewasa. Ya, ketika misalnya tadi yang dikatakan Mbak Diana ya, bahwa ada satu korban juga yang anak yang memang ketika menjadi korban grooming tadi ya, cyber grooming, kehilangan kontak realita dan tidak memiliki keinginan untuk bersosialisasi di lingkungan sekitar, dan itu sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya ya, justru orang-orang terdekat biasanya ya Bang ya. Kalau untuk Mbak Diana, seberapa penting sih pendidikan digital atau literasi media untuk anak-anak remaja di zaman saat ini untuk menghindari cyber grooming nih khususnya ya yang kita bahas pada hari ini? Nah ini penting banget, bagaimana pengenalan gawai kepada anak ini yang terkadang itu kita banyak orang tua, orang dewasa yang salah kaprah. Bahkan ternyata orang-orang yang ada di negara-negara maju yang teknologinya mungkin lebih canggih, mereka kembali lagi kepada konvensional, yang mana misalnya gadget atau gawai handphone gitu terutama gitu ya, itu adalah miliknya orang dewasa gitu, adult stuff. Anak-anak itu di bawah 17 tahun meminjam gitu, yang mana ada rules gitu, ada peraturan. Ini kita yang orang Indonesia yang mana kita juga masih negara berkembang, terkadang kita latah nih, kita FOMO gitu kan, kita FOMO, oh ya udah kita ikutin nih, misalnya kalau negara-negara maju anaknya dikasih iPad, kita juga latah anaknya dikasih iPad. Kita beli iPad, kita beli misalnya anaknya udah dari TK udah dibeliin handphone. Ini buat anakku loh, udah punya HP sendiri-sendiri. Misalnya anaknya 3, HP-nya dari TK udah dikasih sendiri-sendiri. Nah, tapi tidak dibarengi, boleh sih misalnya kita FOMO itu kan ibaratnya kita nggak mau tertinggal ya, boleh sebenarnya kita nggak mau tertinggal, it's okay, tapi jangan lupa kita butuh pendampingan juga sama anak, bahwa ternyata rules ini yang banyak salah kaprahnya itu, handphone itu adalah adult stuff gitu, itu punyanya orang dewasa. Sering banget aku sampaikan di ruang praktek, ya udah berarti ada rules, anak itu dipinjamkan dari awal, sehingga berarti mereka tahu secara psikologis, aku meminjam punya mamaku, berarti sewaktu-waktu akan dikembalikan kepada mamaku. Oke, itu rules yang aku perlu terima, yang mana ya itu tadi perlu juga kita disiplin gitu kan, pada pelaksanaannya memang sangat susah, itu sangat susah, apalagi anak-anak lagi pra-remaja, teman-temannya udah punya handphone semua, gawai semua udah punya satu-satu di depannya gitu kan. Mbak Dina sama Bang Febrian juga suka miris kalau di restoran kita di Bengkulu ini udah dikasih iPad, udah anaknya duduk di depannya gitu kan, nggak tahu yang diklik apa gitu kan. Butuh pendampingan sehingga ya itu tadi kita boleh ibaratnya melek digital itu bukan punya barangnya, tetapi bagaimana pendampingannya, bagaimana kita itu tahu rules bisa masuk kepada pendampingan kepada anak, sehingga anak itu pintar, tapi nggak cuman pintar di dunianya sendiri, tapi kita juga bisa mengantisipasi kejahatan-kejahatan seperti ini gitu kan. Jadi kalaupun kita fasilitasi handphone terbaik pun, kita tetap butuh sisi humanis orang tua untuk mendampingi, karena gadget termahal pun itu tidak akan bisa menandingi bagaimana parenting orang tua gitu loh. Itu gak bisa digantikan oleh AI, tidak bisa digantikan oleh ChatGPT gitu kan. Sehingga yaitu ayo kita fungsikan lagi ibaratnya fungsi-fungsi orang tua AI, maksudnya orang tua digital, sehingga kita gak kalah keren kok sama ChatGPT gitu, kita gak kalah keren kok sama AI, kita gak kalah keren sama iPad gitu. Misalnya kita bisa lebih asik kok ngobrolnya dibanding dia itu ngobrol sama gadgetnya. Nah itu kan yang paling challenging ya. Maka dari itu kita sebagai orang tua belajar terus, kita sebagai orang dewasa belajar terus, sehingga ya kita bisa sama-sama membersamai anak untuk
ibaratnya terhindar dari hal-hal seperti ini dan mencapai performa terbaik dalam hidupnya. Betul, tapi memang pendampingannya ini yang PR ya Bang Febrian ya. Seperti apa sebenarnya memang betul pendampingan orang tua sangat dibutuhkan oleh anak, tapi kan biasanya orang tua juga sibuk mungkin dengan bekerja dan lain sebagainya. Ini seperti apa untuk memaksimalkan Bang Febrian? Mungkin setelah jeda pariwara berikut ini akan kita bahas pemirsa. Jangan kemana-mana, terus saksikan Berendo.